sudah menjual dirinya ke iblis. Ya, ada beberapa netizen yang percaya kalau Bella Poarch ini menjual jiwanya kepada iblis, semata-mata untuk mendapatkan ketenaran. Hai guys, welcome to N-Word. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Untuk kali ini, kayaknya N-Word nggak bakal ngajak kalian untuk ngebahas konten-konten misteri, tapi lebih ke gosip. Apa itu? Kita akan ngebahas salah satu artis TikTok yang lagi viral. Karena waktu itu tiba-tiba aja lewat di Facebook gue berita tentang anak ini. Dan kabarnya dia ini punya masalah yang kontroversi dan juga teori konspirasi. Siapa dia? Dan mau tau kayak apa? Klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Udah, sekarang jam 12.53, Ohem, Oxtay, Wiz, and World. Untuk para pengguna sosial media kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan tentunya TikTok, pasti udah nggak asing lagi sama artis yang satu ini. Karena mukanya tuh sering lewat meskipun di artis TikTok. Tapi postingannya tuh sering ada di Facebook dan Instagram. Karena gue nggak main Twitter, jadi gue taunya di Facebook sama Instagram. Dan dibalik dari popularitasnya itu, ternyata dia memiliki satu masalah kontroversi dan teori konspirasi. Dia adalah Bella Poarch. Dia lahir di Filipina pada 8 Februari 1997. Cuman di akun Twitter resminya dia nulis kalau dia itu lahir tahun 2001. Dan kabarnya juga, Bella Poarch ini adalah bukan nama aslinya, melainkan nama aslinya itu adalah Taylor. Postingan pertamanya di TikTok, itu diposting sama dia pada tanggal 11 April 2020. Dan itu udah ditonton sebanyak 23 juta kali, 1,6 juta like, 33.000 komentar, dan 19.000 kali share. Dan yang membuat Bella Poarch terkenal secara drastis ini adalah ketika dia memposting sebuah video lip sync. Video lip sync dari lagunya Millie B, yang judulnya M to the B, yang mana video itu sekarang udah ditonton sebanyak 527 juta kali dengan jumlah 43 juta likes, 1,4 juta komentar, dan 1,5 juta share. Kapan video gue bisa kayak gitu ya? Banyak yang nonton gitu. Dan postingan video dia yang lip sync M to the B itu adalah satu-satunya video dia dengan jumlah like terbanyak di akunnya. Dan berkat dari video lip sync M to the B dia tadi, secara drastis nggak sampai 1 tahun, akun dia langsung melonjak drastis followersnya. Karena saat ini, dengan kurun waktu belum sampai 1 tahun, baru berapa bulan nih, jumlah followersnya aja udah 44,5 juta followers. Dan likes-nya, 789 juta likes. Dengan itu semua, ditaksir kekayaan bersih yang dia punya, itu sekitar $200.000. Kalau dikalikan dengan kurs saat ini ya sekitar 2,8 miliar. Duit itu, tuh kalau beli sukro, lepas rahang lo. Seperti gue bilang tadi, dibalik dari ketenaran Bella Poarch ini, ternyata dia memiliki satu masalah kontroversi dan juga teori konspirasi. Kita mulai dari masalah kontroversinya dulu. Belakangan ini, sosial media tuh kayak Facebook, Instagram itu dihebohin sama tagar cancel Korea. Kenapa? Ini cuma gara-gara masalah sepele sih sebenarnya. Bella Poarch ini bikin video, yang mana tangan kirinya itu kayak expose nih bagian sininya. Dan itu ada gambar tatonya. Tatonya itu bikin orang Korea tersinggung. Karena di tangannya Bella Poarch ini ada tato warna merah yang bentuknya itu lingkaran dengan 16 sinar. Dan karena gambar ini, warga Korea itu jadi gerem dan tersinggung. Yalah, cuma masalah tato aja udah baper. Mungkin kalian mikir kayak gitu. Tapi nggak mungkin nggak ada alasannya Korea bisa baper dengan masalah tato ini. Ternyata, gambar tato yang dimiliki oleh Bella Poarch ini adalah merupakan lambang dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Yang mana bendera ini terus berkibar di Korea pada awal sampai pertengahan tahun 1900-an. Dan gambar ini benar-benar meninggalkan trauma yang mendalam kepada seluruh warga Korea. Kenapa? Karena pada tahun itu, Korea merupakan negara jajahan Jepang. Iya, Korea juga nggak luput dari penjajahan Jepang. Korea juga merupakan salah satu dari negara Asia yang dijajah oleh Jepang. Dan selama masa penjajahan itu, banyak wanita-wanita Korea yang dijadikan budak seks oleh para tentara Jepang. Dan juga banyak kekayaan Korea yang dieksploitasi oleh Jepang. Itulah kenapa muncul trauma dan tersinggungan yang mendalam bagi warga Korea ketika melihat tatonya Bella Poarch ini. Namun, ini gue nggak tahu ya, katanya sih orang Korea tuh lumayan rasis, nggak jauh sama bangsa kita. Cuman untuk detailnya bener atau enggak, ya kalian boleh tulis di komentar deh.
itu bener atau nggak mereka rasis. Kita anggap di sini orang Korea emang rasis. Karena masalah itu, timbullah kerasisnya Korea nih. Dia nggak cuman benci sama Bella Poarch, tapi dia juga menghina seluruh warga Filipina lewat sosial media. Ini salahnya. Mereka mulai rasis dengan menghina dan mencela fisik-fisik dari warga Filipina. Dan karena rasisme dari pihak Korea terhadap Filipina, akhirnya warga Filipina pun mengeluarkan tagar cancel Korea. Kenapa? Filipina merupakan salah satu negara yang juga menjadi target pasar dari kebudayaan Korea, seperti K-pop dan K-drama. Kalian juga bisa nonton kan? Maka, bisa dibilang juga banyak warga Filipina yang mencintai budaya Korea. Dan dengan adanya rasisme dari negara Korea terhadap Filipina, akhirnya warga negara Filipina pun merasa kecewa. Karena mereka sudah mulai mencintai dan mengagung-agungkan Korea, cuman sikap Korea terhadap Filipina seperti itu. Dan akhirnya mereka pun mengeluarkan tagar cancel Korea. Bella Poarch sendiri udah minta maaf. Dia bikin video klarifikasi untuk minta maaf dan bahkan mengganti tatonya dengan yang baru. Jadi tato lamanya tuh yang tadinya bulat merah terus ada 16 sinarnya itu ditutup bulatnya ini sama gambar jantung gitu. Diganti sama dia sama yang baru. Namun rupanya permintaan maaf dari Bella Poarch ini nggak memadamkan api tersinggungnya warga Korea. Warga Korea tuh masih melakukan rasisme terhadap negara Filipina. Dan Bella Poarch sendiri mengaku kalau dia memang nggak tahu menahu masalah arti dari bendera Jepang tadi. Jadi dia bikin tato tuh ya nggak tahu artinya. Dia asal bikin aja tatonya. Dia cuma bilang dia terinspirasi oleh Jin Aiko untuk membuat tato yang seperti itu. Jin Aiko sendiri adalah seorang penyanyi dan pembuat lagu yang mana akun YouTube-nya sudah memiliki 2,6 juta subscriber. Aduh, kapan gue punya subscriber kayak gitu? Kalau gue lihat di Google, itu Jin Aiko memang sempat punya tatonya. Tatonya tuh ada di pundak kiri kalau nggak salah dan bentuknya sama kayak yang ada di tangannya Bella Poarch ini. Cuman belakangan pas gue lihat di Instagram, itu kayak udah nggak ada tatonya. Jadi kayak ditutup sama dia gambar naga terus ada api-apinya gitu kalau nggak salah. Kalian boleh cek sendiri di Instagramnya ada. Jadi Bella Poarch ini bisa dibilang kayak kena sial. Dia nggak tahu apa-apa, dia bikin tato, nyinggung orang. Orangnya baper. Jadi Bella Poarch ini bahasa kasarnya kayak kena sial. Dia suka sama satu karakter, ditirunya karakter itu, cuman orang lain ternyata tersinggung. Masalahnya besar, menghina yang lain. Ya nggak ada yang salah juga sih ya. Bingung juga kalau mau dibilangnya mana yang salah. Sekarang kita pindah ke teori konspirasi. Untuk yang pertama kayaknya bukan teori konspirasi sih. Kayak kenyataannya. Karena ternyata Bella Poarch ini sebelum menjadi seorang artis TikTok, dia sempat bekerja di Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebagai apa? Dia pernah bekerja di Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai dokter hewan. Itu dia kerja di Angkatan Laut, kalau nggak salah sekitar tahun 2017. Nah, karena usianya yang muda, para netizen ini sempat bilang, nggak mungkin umurnya semuda itu. Karena netizen bilang, untuk masuk Angkatan Laut itu, umur 17 tahun belum bisa. Pas gue cari infonya, ternyata bisa. Jadi netizen kayak netting aja. Netting nganggep dia bohong gitu loh. Netting nganggep kalau usianya Bella Poarch ini nggak semudah itu. Dan alasan dia untuk keluar dari militer menjadi artis TikTok adalah karena dia mengaku kalau dia didiagnosis memiliki depressive disorder dan PTSD dari tahun 2017 lalu. Apa itu PTSD? PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Itulah kenapa dia keluar dari Angkatan Laut dan beralih menjadi artis TikTok. Kalau nggak salah di salah satu postingan TikToknya juga ada yang menyatakan kalau misalnya dia tuh waktu jadi Angkatan Laut tuh depresif juga, kayak stres. Dan teori konspirasi yang kedua adalah netizen mempertanyakan tentang masalah kepribadian si Bella Poarch ini. Karena netizen membandingkan Bella Poarch yang masih mengenakan seragam militer dengan Bella Poarch yang sekarang. Di Bella Poarch yang masih mengenakan seragam militer, itu terlihat kalau sifatnya itu lebih dewasa, karakternya lebih dewasa. Sedangkan Bella Poarch yang sekarang, itu jauh lebih kekanak-kanakan dan manja. Dan netizen beranggapan, kalau Bella Poarch ini karakternya dibuat-buat, semata-mata untuk narik followers. Ya tapi kan para tokoh figur memang kayak gitu ya. Kadang tuh mereka di kamera sama di belakangnya ya beda. Karena permintaan fansnya kan beda gitu loh. Dan untuk teori konspirasi yang ketiga, Bella Poarch diduga sudah menjual dirinya ke iblis. Ya, ada beberapa netizen yang percaya kalau Bella Poarch ini menjual jiwanya kepada iblis, semata-mata untuk mendapatkan ketenaran. Ini didasarkan pada melesatnya angka followers Bella Poarch di TikTok, yang dalam waktu beberapa bulan saja sudah mendapatkan 44 juta followers. Beberapa netizen menganggap bahwa ini merupakan hal yang tidak wajar, dan Bella Poarch sudah menjual dirinya ke iblis. Selain dari jumlah followersnya yang meningkat drastis itu, Bella Poarch juga sempat membuat postingan di mana dia mengenakan
pakaian gotik. Dari kedua hal itu, ada beberapa netizen yang menyimpulkan kalau Bella Poarch ini sudah menjual jiwanya ke iblis. Ya tapi nggak bisa juga sih, nggak bisa ngambil kesimpulan gitu sih. Ya bisa saja emang dia punya something dalam dirinya yang bisa menarik perhatian netizen gitu kan. Ternyata apapun yang mau kita ambil atau apapun yang mau kita lakukan itu harus mikir 2 kali ya. Jangan sampai menyinggung banyak pihak. Karena kalau kita lihat dari sisi Bella Poarch-nya ini, dia nggak salah. Karena dia bikin tato ya cuman karena terinspirasi dari orang. Kayak kita sendiri lah, kita suka sama orang rambutnya begini, kita ngikut kayak dia rambutnya misalnya. Atau dia pakai skincare ini, kita ngikut. Karena kita mikir ya nggak akan nyinggung orang lain. Dan dari sisi Korea juga ya hak mereka sih untuk tersinggung. Cuman ya salahnya ya jangan sampai ngerasis satu negara juga lah. Jangan bawa-bawa warga. Ntar perang antar negara kan nggak lucu. So, terima kasih buat udah menonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat bingung-bingungan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_gusta. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya ide-ide lain, boleh DM gue di situ. Dan jangan lupa nonton segmen video gue lain di On OK dan di What People Need. So, see you next video. Ciao.